Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita semua kembali lagi bersama channel Raimet 13. Kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal utul UGM 2018 dengan kode soal 275. Ya, di video kali ini kita akan membahas mulai dari nomor 11 sampai dengan nomor 15. Oke, jangan kemana-mana, jangan skip video ini, mari kita sama-sama belajar. Oke, di soal nomor 11 dikatakan seperti ini. Diberikan ABC segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC dan sudut BAC sama dengan alfa. Misalkan titik D pada sisi BC sehingga AD garis tinggi. Jika BC sama dengan 2 dan AD sama dengan 1, maka sin sudut BAC sama dengan berapa? Oke, yang pertama kita di sini harus mencari sudut si BAC atau sudut A ya. Maka nanti akan dapatlah sin A-nya berapa. Oke, maka kita jawab ya. Jawab. Nah, ini kita gambarkan dulu segitiga sama kakinya ya. Segitiga sama kakinya kita ambil seperti ini. Oke. Tadi dikatakan bahwa si AB sama dengan AC. Berarti si ini kita buat A, ini B, dan ini C. Nah, ini AB sama dengan AC. Oke ya. Nah, sehingga dikatakan di sini lagi bahwa AD adalah garis tinggi. Maka AD-nya adalah garis tinggi. Ini kita ambil. Oke, maka ini sebagai D. Sehingga BC tadi dikatakan 2. Maka ini bisa kita tuliskan BD ini sama dengan 1 dan DC ini 1 dan AD-nya adalah 1. Nanti kita akan mencari dulu AB atau AC dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Maka di sini didapatlah AC sama dengan akar dari DC kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras ya. Sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Maka ini sama dengan DC ini 1, berarti akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. 1 kuadrat, maka ini sama dengan akar 2. Nah, ini. Maka AC sama dengan akar 2. Nih akar 2 ya. Akar 2. Ini juga akar 2. Nah, karena tadi katanya bahwa sudut BAC adalah alfa, maka ini kita buat sebagai alfanya ya, alfa. Nah, berapakah sudut alfa ini? Oke, untuk menentukan sudut alfa kita buktikan. Tadi katanya BC sama dengan 2. Nah, ini kita ambil alfanya sama dengan 90. Kita gunakan juga teorema Pitagoras. Kita buktikan apakah BD sama dengan BA kuadrat tambah AC kuadrat lalu diakarkan ya. Kita ambil buktinya di sini. Oke, kita buktikan bahwa BC sama dengan akar dari BA kuadrat tambah AC kuadrat ya. AC kuadrat atau CA, AC kuadrat. Nah, kalau dia terbukti maka sudut alfanya sama dengan 90 derajat. Nah, ini BC tadi katanya 2. 2 sama dengan BA. BA ini adalah akar 2. Maka akar 2 kuadrat ditambah AC. AC berarti akar 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 2 sama dengan akar 2 dikuadratkan 2 ya. 2 tambah 2 berarti ini akar 4. Akar 4 ini sama dengan 2. Oke, maka terbukti. Nah, dari sini sehingga sudut BAC sama dengan 90 derajat atau sama dengan alfanya ya. Nah, maka didapatlah sin sudut BAC ini sama dengan
sin 90 derajat. Maka sin 90 derajat berapa? Sama dengan 1. Maka jawabannya di sini adalah, ya, jawabannya adalah E, ya. Jawabannya E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Nomor 12 dikatakan seperti ini. Impers dari matriks A adalah 1 per A kurang B, 1 per A tambah B, min 1 per A kurang B, 1 per A tambah B. Jika B sama dengan 2A, maka matriks B sama dengan berapa? Oke, masih kategori mudah ya. Oke, mari kita jawab. Oke, misalnya di sini kita jawablah. Oke, terlebih dahulu untuk memudahkan kita misalkan dulu pemisalan impers matriks ini ya. A1 per A kurang B ini sama dengan apa ya? Kita misalkan 1 per A kurang B ini sama dengan P. Nah, ini kita misalkan. Dan satu lagi 1 per A tambah B ini sama dengan Q, oke ya. Sehingga nanti dapat di sini impers dari matriks A, berarti A impers sama dengan, oke, ini kita ganti berubah menjadi 1 per P ya. 1 per A kurang B ini tadi P, berarti P Q min P dan Q ya. Nah, ini dia. Nah, untuk mencari A-nya, matriks A-nya, berarti A impers ini kita imperskan ya. Oke, ini kita ubah menjadi A sama dengan A impers diimperskan. Ah, ini dia. Kita ambil, ini adalah identitas daripada perpangkatan ya. Min 1 dikalikan min 1 kan 1, berarti A sama dengan apa enggak 1. Oke. Nah, kita mencari rumus dari impers itu adalah, oke, di sini kita buat A impers itu rumusnya sama dengan 1 per det, 1 per determinan A dikali adjoinnya, adjoin A-nya ya. Oke, inilah rumus daripada impers ya. Oke. Nah, karena tadi di sini dikatakan bahwa A sama dengan, oke, di sini kita buat A sama dengan A impers diimperskan. Oke ya. A impers diimperskan. Maka ini A sama dengan, A impersnya tadi adalah P Q min P dan Q. Oke, berarti sini P kita imperskan dia ya. P Q min P Q. Oke ya. Ini kita imperskan. Nah, ini diimperskan. Oke, di pangkat min 1 lah ya. Berarti A sama dengan, oke, sini kita buat rumus daripada impers kan tadi 1 per det A ya. Berarti ini 1 per, oke, determinan perkalian silang diagonal utama dengan pengurangan diagonal kedua. Berarti P kali Q, PQ min dengan min jadi positif ya, positif PQ. Oke, dikali azoinnya berarti diagonal utama kita gantikan. Di sini kan diagonal utamanya kan PQ, maka di sini Q, di sini P. Oke ya. Baru diagonal kedua berubah tanda. Ini berarti min Q, ini negatif dengan negatif berarti jadi positif P ya. Oke, inilah dia. Oke, tinggal kita jumlahkan ini ya. Oke, ini sama dengan 1 per PQ tambah PQ adalah 2 PQ ya. 2 PQ dikali Q min Q P dengan P. Oke, tinggal kita kalikan. Ini sama dengan 1/2 PQ dikali Q, ini adalah 1/2 P ya. 1/2 P ini min 1/2 P. Oke, ini 1/2 PQ dikali P adalah 1/2 Q. 1/2 Q ini sama ya, 1/2 Q ya. Oke. Nah, setelah itu ini kita gantikan, tadi P itu adalah negatif
ya, negatif ya. Oke. Nah, dapatlah matriks A-nya. Oke, ini tadi ya, A di 1 per A kurang B sama dengan P. Oke. Sehingga tadi dikatakan bahwa matriks B itu sama dengan matriks B ini sama dengan 2A. 2A, maka ini sama dengan 2 dikali matriks A, berarti 1 per 2P min 1 per 2P 1 per 2Q 1 per 2Q. Oke, ini dia. Maka ini didapatlah 1/2 dikali 2 adalah hasilnya adalah 1/P ya, 1 per P. Ini 1/P min 1/P 1/Q 1/Q. Oke, kita gantikan P itu tadi sama dengan 1 per A kurang B. Berarti 1 dibagi 1 per A kurang B ini adalah A kurang B ya, A kurang B. Maka ini sama dengan A kurang B. Ini kita kalikan, berarti A kurang B min dengan ini min 1 per P. P-nya tadi adalah 1 per A kurang B, berarti min A. Oke, min A tambah B ya, min B kali min berarti positif B. Oke, ini berarti menjadi A tambah B. Ini A tambah B. Oke, maka didapatlah matriks dari si B ini sama dengan A kurang B min A tambah B, A tambah B, dan A tambah B. Maka jawabannya pada soal ini adalah, coba kita lihat jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah B ya. Jawabannya B, oke ya. Sini jawabannya B. Oke, sama ya dengan B ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor berikut. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Ya, di soal nomor 13 dikatakan bahwa vektor U sama dengan ABC dan vektor V sama dengan BA3. Jika vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U dikuadratkan dan panjang vektor U dikurang V sama dengan akar 5, maka nilai C pangkat 3 tambah 2C tambah 2 yang mungkin adalah. Maka di sini kita cari dulu nilai si C-nya ya. Oke, mari kita jawab. Oke, pertama kita berjalan dari perkalian kedua vektor tersebut. Oke, dikatakan tadi di sini adalah vektor U, sini kita buat vektor U dot vektor P ini sama dengan, oke ya, panjang vektor U, oke ya, panjang vektor U dikuadratkan. Maka ini sama dengan vektor U adalah ABC, ABC dot vektor P BA3. Oke, maka ini sama dengan panjang vektor U, berarti akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikuadratkan. Oke ini ya, maka ini kita kalikan A dikali B, berarti ini sama dengan AB ya, AB ditambah AB ditambah 3C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 2AB ya. 2AB tambah 3C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, supaya menjadi pengaljabarannya ini kita ubah ya, kita sederhanakan ya menjadi A kuadrat bisa ya, A kuadrat tambah B kuadrat, ini A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB sama dengan 3
3C dikurang C kuadrat. Nah ini dia ya, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB sama dengan 3C dikurang C kuadrat. Nah ini penyajabarannya ini adalah A kurang B ya, A kurang B dikuadratkan. Nah ini ya. Oke, berarti A kurang B dikuadratkan sama dengan 3C dikurang C kuadrat. Ini kita misalkan persamaan pertama. Oke. Nah, ini yang pertama kita berjalan. Dari yang kedua, pernyataan kedua diberikan bahwa, oke, di sini kita buat. Pernyataan kedua dikatakan bahwa dari sini, oke. Vektor U dikurang vektor P. Ini kita cari dulu. Vektor U-nya tadi berapa? ABC dikurang vektor P. Vektor P adalah BA3. Maka ini sama dengan A dikurang B, A kurang B, B kurang A, C kurang 3. Oke ya, bisa ya. Oke, nah selanjutnya kita mainkan dari pernyataan ini ya. Panjang vektor U dikurang P. Panjang vektor U dikurang vektor P ini katanya sama dengan akar 5. Nah, akar 5. Ini dari sini kita ambil ya. Oke. Maka panjang vektor U dikurang P berarti akar dari A dikurang B kuadrat tambah B kurang A kuadrat tambah C kurang 3 kuadrat sama dengan, ini akar ya, sama dengan akar 5. Oke, maka kita hilangkan akarnya sama-sama ya. Oke, maka tinggallah A kuadrat A kurang B dikuadratkan ya. A kurang B kuadrat tambah B kurang A kuadrat tambah C kurang 3 dikuadratkan sama dengan 5. Oke ya. Nah, ini kalau kita jabarkan ini berarti dia B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2AB sama ya. Berarti ini bisa ditulis BA dikurang B kuadrat ini tambah A kurang B sama aja dia ya. Oke, tambah C kurang 3 kuadrat sama dengan 5. Nah, nilai A kurang B dikuadratkan adalah ini dia tadi. Nah, yaitu A kurang B dikuadratkan sama dengan 3C dikurang C pangkat 2 ya, ini ya. Maka ini kita masukkan atau kita tulis dulu, ini kita jumlahkan 2 ya. 2A kurang B kuadrat tambah C kurang 3 kuadrat sama dengan 5. Ini kita misalkan persamaan 2. Oke. Substitusi persamaan. Kita tuliskan sini substitusi persamaan 1 ke 2. Persamaan 1 ke 2 didapatlah. Didapat. Oke. Persamaan 1 tadi ya. Oke, berarti 2 kali 3C dikurang C kuadrat, oke, ditambah C dikurang 3 dikuadratkan, C kurang 3 kuadrat sama dengan 5. Oke, ini kita kalikan berarti 6C dikurang 2C kuadrat, ini kita jabarkan C kuadrat dikurang 6C tambah 9 sama dengan 5. Kita sederhanakan ya, min 2C kuadrat ditambah C kuadrat adalah min C kuadrat ya, min C kuadrat. Nah, 6C dikurang 6C habis ya, habis. Berarti ini tambah 9 ya, tambah 9 sama dengan 5. Kita pindahkan berarti C kuadrat sama dengan 4. Oke ya, maka C sama dengan plus minus 2. Nah, dapat C sama dengan plus minus 2, kita masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah C pangkat 3 ditambah 2C tambah 2. Oke. Nah, kita ambil karena C-nya ada sini 2, positif 2 dan negatif 2 ya. Kita ambil yang pertama adalah C sama dengan 2 ya. C sama dengan 2. Kita masukkan ke pertanyaannya adalah C pangkat 3 tambah 2C tambah 2 sama dengan, nah 2 pangkat 3 8 ditambah 2 kali C berarti 4
tambah 2 sama dengan 14. Oke ya. Nah, ini untuk C sama dengan 2, maka kita ambil C sama dengan negatif 2. Maka ini sama dengan C pangkat 3 2C tambah 2 sama dengan min 8 ditambah min 4 tambah 2 ya. Maka ini sama dengan min 10 ya, min 10. Nah, dari yang kedua ini manakah jawabannya? Apakah 14 atau min 10? Oke, maka jawabannya adalah 14 ya. Dari pilihan bergandanya yang ada adalah 14. Maka di sini jawabannya adalah E. Oke, E ya. Jawabannya adalah E14 karena min 10 tidak ada. Nah, itulah jawaban nomor 13. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Dikatakan bahwa fungsi fx sama dengan min cos 2x tambah akar 3 sin 2x tambah 1 untuk x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan v mencapai ekstrim pada saat x sama dengan x1 dan x sama dengan x2. Nilai x1 tambah x2 adalah, oke, mari kita jawab. Oke. Nah, fungsinya tadi dikatakan bahwa fx sama dengan min cos 2x ditambah akar 3 sin 2x, oke, tambah 1. Nah, karena katanya di sini ekstrim, maka kita harus mengingat turunan pertama itu sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0 ya. Sehingga ini kita turunkan. Min cos 2x turunannya adalah 2 sin 2x. Nah, turunan daripada akar 3 sin 2x ini sama dengan 2 akar 3 cos 2x. Nah, turunan 1 0 karena f aksen sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya ini kita sederhanakan menjadi 2 sin 2x sama dengan min 2 akar 3 cos 2x. Nah, ini 2 dengan 2 habis. Oke ya, kita habiskan. Oke, tinggallah ini sama-sama kita bagi cos 2x, maka didapatlah sin 2x per cos 2x ini sama dengan min akar 3. Sin 2x per cos 2x ini sama dengan tan 2x sama dengan min akar 3. Ingat, nilai tan negatif ini berada di kuadran ke-2 dan ke-4 ya. Nilai tan negatif kita tuliskan sini. Tan negatif berada pada K2 dan K4 ya. Ini diingat ya. Oke. Selanjutnya, berapakah nilai X di mana X-nya tadi katanya intervalnya berada antara atau lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari V. Artinya nilai X-nya tidak boleh lewat dari sini dan tidak boleh kurang dari 0 ya. Oke, maka X-nya kita ambil untuk dikalikan 2, hasilnya adalah min akar 3 dan nilai tan bernilai negatif ini pada kuadran ke-2 dan ke-4. Maka kita ambil X sama dengan 60 derajat. Coba kita ambil 60 derajat ya. 2 dikali 60 derajat sama dengan 120. Maka tan 120 adalah min akar 3. Oke ya. Maka didapatlah X1 nya ini sama dengan pi per 3. Ini yang pertama. Dan untuk di kuadran keempatnya kita ambil X sama dengan 150 derajat. Karena 2 dikali 150 300. Tan 300 adalah min akar 3. Maka di sini X2 nya ini sama dengan 5 per 6 pi. 5 pi per 6. Sehingga didapatlah X1 tambah X2 ini sama dengan
Pi per 3 ditambah 5Pi per 6. Oke ya. Maka kita samakan penyebutnya. Oke, ini menjadi 2V tambah 5V per 6. Maka didapatlah hasilnya sama dengan 7Pi per 6. Oke, maka di sini jawabannya adalah jawabannya adalah C. Oke, itu dia ya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lanjutkan ke soal yang terakhir pada video kali ini ya, yaitu soal nomor 15. Diberikan garis Y sama dengan X per 3 dan Y sama dengan 3X. Persamaan lingkaran yang menyinggung dua garis tersebut berpusat di min A, min A untuk A lebih besar dari 0 dan jari-jarinya adalah 6 per akar 10 adalah, maka yang ditanya adalah persamaan lingkarannya ya. Oke. Nah, mari kita jawab ya. Kita jawab di sini. Karena persamaan garis singgungnya ada dua, yaitu bisa kita berjalan dari Y sama dengan X per 3 atau Y sama dengan 3X. Maka kita berjalan dari sini ya. Oke, kita ambil Y sama dengan X per 3. Oke, kita buatkan di sini Y sama dengan X per 3. Maka ini sama dengan sepertiga X dikurang Y sama dengan 0. Oke ya. Nah, kita buat ini adalah persamaan garisnya yang berbentuk AX. Ini kita ingat ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini dia. Oke. Dan dikasih tahu jarak atau jari-jarinya adalah 6 per akar 10. Itu dia ya. Seandainya kalau kita gambarkan pada lingkarannya seperti ini dia. Nah, ada sebuah lingkaran. Oke, dengan pusat min A, min B ya. Menyinggung garis. Kita ambil misalnya ini garisnya. Oke. Nah, jarak berarti dari titik pusat ke titik singgungnya ini kita misalkan adalah D atau jari-jari. Maka rumusnya ini adalah D sama dengan mutlak dari AX1. Itu dia ya, AX1 tambah BY1 tambah C. Itu dia ya, tambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini dia. Oke, itu dia ya. Nah, kita ambil pada jaraknya di sini tadi dikatakan bahwa 6 per akar 10. Sini kita buat 6 per akar 10. Ini D atau R ya. Sama dengan A-nya adalah pada persamaan garisnya tadi dikatakan di sini adalah sepertiga X dikurang Y. Kita misalkan di sini A sama dengan sepertiga dan B sama dengan min 1 ya. Oke, maka kita masukkan di sini mutlak. Oke, A-nya tadi dikatakan adalah sepertiga ya. Sepertiga dikali X1-nya atau titik pusatnya adalah min A. Oke, itu sebagai X1. Maka kita buat di sini dikali min A ditambah B-nya tadi min 1 dikali min A, C-nya adalah 0 ya. Nah, ini tambah 0 ya per akar dari A-nya adalah sepertiga kuadrat tambah B min 1 kuadrat. Oke, ini mutlak ya. Oke, maka kita kalikan sepertiga dikali min A adalah min sepertiga A. Ini tambah A per sepertiga dikuadratkan adalah sepersembilan tambah 1. Nah,
ini sama dengan 6 per akar 10. Oke. Nah, ini mutlaknya pasti dia bernilai positif ya. Oke ya. Positif. Maka ini sama dengan, di sini kita buat min sepertiga A tambah A per, ini kita jumlahkan 1/9 tambah 1 adalah 10/9 ya, maka akar 10/9. Oke, maka kita jumlahkan di sini 6 per akar 10 sama dengan min sepertiga A tambah A ini adalah 2/3 ya, 2/3 A. Oke, ini kita sederhanakan, akar 10/9 ini sama dengan sepertiga akar 10. Oke, nah tinggal kita coret akar 10-nya. Maka ini 3 dengan 3 kita coret, maka tinggallah 6 sama dengan 2A. Maka didapatlah A sama dengan 3. Oke, A sama dengan 3 sehingga lingkaran tersebut berpusat di, oke, dapat ya, sehingga pusat lingkarannya ini berada pada titik. Tadi kan min A, A ya, min A, min A. Maka ini sama dengan min 3, min 3. Oke, ini dia. Dapat pusatnya, sehingga kita cari, sehingga persamaan, oke, persamaan lingkaran yang berpusat di min 3, min 3 dengan jari-jari, sini kita buat dengan jari-jari, R sama dengan 6 per akar 10 adalah oke, rumusnya adalah X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini rumusnya ya, bersama lingkarannya. Maka tinggal kita masukkan nilai daripada X-nya. X-nya tadi adalah pusatnya A-nya adalah min 3 ya. Maka sini X tambah 3 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 6 per akar 10 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 9 tambah Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 sama dengan 36/10. Kita sederhanakan 36/10 ini menjadi 18/5 ya. Sama-sama dibagi 2 ya. Oke, maka didapatlah X kuadrat. Oke, ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 6Y, 9 tambah 9 18, maka tambah 18 dikurang 18/5 sama dengan 0. Maka didapatlah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 6Y, ini 18 kali 5 90, 90 dikurang 18 ini 72/5. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 6Y tambah 75/2 sama dengan 0. Maka di sini jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah A ya. Nah, itulah dia pembahasan dari soal nomor 11 sampai soal 15. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai soal mulai dari nomor 16 sampai 20. Oke, sampai sini dulu video pembahasan soal utul UGM tahun 2018 kode soal 275. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Kalau video ini berguna bisa di share kepada teman-temannya. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Salam Raimet 13.